Cerita dimulai pada seorang anak yang sangat menyukai manhwa. Setiap membaca manhwa, anak tersebut merasa bahwa MC-nya sangat lemah atau cacat. Ia menyukai MC yang terlihat riang di keadaan normal, tapi menjadi sangat kuat saat diperlukan. Sejak kecil ia ingin menjadi karakter kuat tersembunyi seperti itu. Seiring berjalannya waktu, ia mempunyai kemampuan khusus untuk membantu orang lain tanpa ketahuan. Namun setelah 10 tahun membantu orang lain tanpa ketahuan, anak tersebut berakhir meninggoy setelah ditabrak oleh sebuah truk seberat 8 ton. Tak disangka, setelah meninggoy anak tersebut bertemu dengan seorang dewi yang bernama Hersia. Hersia telah lama menunggu untuk membangkitkan kembali anak tersebut. Anak tersebut merupakan satu dari sedikit orang yang membantu orang lain tanpa ingin ketahuan. Berkat itu, banyak dewa-dewi yang terkejut atas perbuatan baiknya. Tak disangka, anak tersebut tiba-tiba terlihat begitu kecewa. Ia merasa bahwa walaupun sudah bekerja keras untuk tidak diperhatikan, namun pada akhirnya ia tak dapat menipu para dewa. Dewi Hersia tertawa mendengar kekecewaan anak tersebut. Ia pun memutuskan untuk memberikan sebuah anugerah kepada anak tersebut. Dewi Hersia mengatakan bahwa anak tersebut bisa memilih untuk menjadi apapun, entah itu menjadi pahlawan, raja iblis, ataupun raja neraka. Dewi Hersia akan mengabulkan semuanya. Tak disangka, anak tersebut memilih untuk menjadi rakyat biasa, namun mempunyai kekuatan yang sangat besar saat diperlukan. Dewi Hersia mengabulkan keinginan anak tersebut. Anak tersebut akan terlahir kembali sebagai rakyat jelata di dunia baru, dan akan mempunyai kekuatan yang lebih besar dari pahlawan, raja iblis, ataupun seekor naga. Namun tak cukup sampai di situ, Dewi Hersia juga mengatakan bahwa jika kekuatan anak tersebut terungkap, maka jantungnya akan meledak. Dan dengan itu, anak tersebut akhirnya dilahirkan kembali di dunia baru. 2 tahun pun telah berlalu sejak kedatangannya di dunia baru. Ia menghabiskan hari-harinya dengan memburu para serigala. Ia adalah Yurian, seorang anak yang dilahirkan kembali. Yurian adalah seorang anak yatim piatu. Ia mempunyai seorang kakak angkat perempuan yang bernama Ella. Yurian terlihat sangat lemah di mata orang-orang. Ia bahkan sering membiarkan dirinya disiksa oleh kepala panti asuhan. Semua itu agar dirinya terlihat lemah dan cupu. Kepala panti asuhan memungut anak-anak yatim untuk menyuruh mereka bekerja. Ia hanya memanfaatkan mereka untuk mendapatkan untung. Walaupun hidup mereka sulit, namun mereka tetap saling berbagi, dan menjaga satu sama lain. Mereka semua berjanji untuk memasuki Akademi Sihir bersama-sama. Di Akademi Sihir mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun sayang, kepala panti asuhan mengatakan bahwa Ella akan segera diadopsi. Tak hanya itu, Yurian juga akan dijadikan tumbal untuk para serigala. Ternyata, panti asuhan merupakan tempat untuk membesarkan para tumbal yang akan diberikan untuk menenangkan serigala di sekitar kota. Oleh karena itu, Ella berniat menggantikan Yurian. Setelah memotong rambutnya, ia menyuruh Yurian untuk bertukar pakaian dengannya. Ella tak ingin melihat adiknya menjadi tumbal. Ia menyuruh Yurian untuk segera pergi meninggalkan kota. Namun sayang, kepala panti asuhan akhirnya datang. Ia langsung mengancam Ella dengan sebuah pisau. Melihat itu, Yurian seketika refleks mengeluarkan kekuatannya. Alhasil jantungnya ikut merasakan sakit. Dengan tersenyum, kepala panti asuhan lalu berkata bahwa sebenarnya ia adalah orang yang membunuh semua anak di panti asuhan dan menjual organ tubuhnya. Mendengar hal itu membuat Yurian begitu murka. Ia langsung mengeksekusi kepala panti asuhan dalam satu serangan dahsyat yang membelah langit. Dewi Hersia dulu pernah bertanya, mengapa Yurian tidak memilih untuk menjadi pahlawan ataupun raja iblis. Yurian berkata bahwa pahlawan dan raja iblis hanya akan menggunakan kekuatannya untuk para manusia atau iblis. Yurian tidak menyukai itu, ia ingin menggunakan kekuatannya untuk orang yang ingin ia selamatkan. Berkat itu ia berhasil menyelamatkan Ella. Untungnya jantung Yurian juga tak meledak. Hal itu disebabkan karena Yurian membunuh kepala panti asuhan sebelum kekuatannya dapat dilihat. 4 tahun berlalu sejak kejadian itu. Yurian saat ini tengah mengalami sebuah masalah. Yurian hampir tidak bertambah tinggi dalam 4 tahun. Ia melampiaskan kekesalannya tersebut pada seekor monster. Seperti biasa, ia masih yang terkuat. Ella dan Yurian sudah cukup umur untuk mengikuti ujian masuk sekolah sihir. Setelah kematian kepala panti asuhan, mereka dibesarkan oleh Sister Arlen. Sister Arlen mendoakan keberhasilan mereka. Yurian begitu bersemangat untuk mengikuti ujian sekolah sihir. Dalam 4 tahun terakhir ia merasa sangat bosan, karena hanya membunuh monster secara diam-diam. Namun sekarang, ia akan berpura-pura lemah di sekolah sihir. Ia sangat bersemangat untuk itu. Akademi Sihir adalah sebuah akademi yang didirikan oleh keluarga kerajaan untuk membela orang-orang dari monster. Dan hari ini adalah hari-hari ujian masuk Akademi Sihir. Para peserta dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan liontin yang mereka punya. Liontin berwarna merah menandakan mereka berasal dari keluarga kerajaan. Liontin berwarna biru menandakan bangsawan kelas atas. Liontin berwarna hijau menandakan bangsawan kelas bawah. Dan yang terakhir adalah liontin berwarna hitam yang menandakan rakyat jelata. Karena itu, Yurian dan Ella mendapatkan penghinaan dari para anak lainnya. Yurian sangat senang akan situasi tersebut. Ujian pertama dimulai. Mereka disuruh untuk memotong sebuah target dalam satu tebasan. Satu persatu peserta mulai mencoba, namun belum ada yang dapat memotong target tersebut. Giliran Ella pun tiba, orang-orang yang meremehkannya mulai menertawainya. Namun sayang,
Ella berhasil membungkam mereka dengan sebuah tebasan yang hebat. Ella menjadi orang pertama yang memotong target tersebut dan membuat para bangsawan menjadi kesal. Menurut pengawas ujian, Ella tanpa sadar berhasil memperkuat senjatanya dengan sihir. Dan tibalah giliran Yurian. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah adik dari Ella akan memberikan hasil yang memuaskan seperti kakaknya. Namun sayang, Yurian tidak dapat memotong target tersebut. Ia begitu menikmati tatapan orang yang begitu kecewa kepadanya. Tes berikutnya adalah tes sihir. Mereka akan diberikan sebuah tongkat sihir dan akan menyerang sebuah target menggunakan sihir. Peserta pertama adalah seorang bangsawan. Ia berhasil membidik target menggunakan sihir air. Giliran berikutnya adalah Yurian. Namun sebelum memulai, Yurian dipermalukan oleh bangsawan yang tadi. Bangsawan tersebut sengaja menjatuhkan tongkat sihir ke tanah. Yurian memungut tongkat tersebut dengan senyum licik di wajahnya. Berkat itu, semua orang akan melihat kegagalan yang Yurian rencanakan. Namun tak disangka, Yurian mengeluarkan sebuah sihir yang begitu dahsyat. Ia sendiri terkejut melihat itu. Para bangsawan pun juga ikut terkejut, Mimin pun bahkan terkejut. Namun yang lebih mengejutkan orang-orang adalah, tongkat sihirnya juga ikut hancur. Orang-orang mulai berasumsi bahwa tongkat tersebut dari awal sudah rusak. Mereka tidak ingin mengakui kekuatan sihir Yurian. Lucunya, Yurian malah bersyukur akan hal itu. Ia begitu panik mengira identitasnya akan ketahuan. Kini tersisa tes yang terakhir. Mereka akan membentuk sebuah tim dan memburu seekor monster beruang di hutan. Ella menyemangati Yurian dan berjanji untuk bersama-sama lulus. Namun sayang, Ella akan setim dengan orang lain, sedangkan Yurian akan setim dengan Rizal dan Tien. Rizal adalah bangsawan kelas bawah yang telah berkali-kali gagal dalam ujian. Sedangkan Tien adalah seorang bangsawan kelas atas yang dianggap lemah oleh orang-orang. Mereka dianggap sebagai tim yang paling ampas. Orang-orang sangat melihat rendah mereka. Namun bagi Yurian, mereka adalah tim terbaik untuk semakin dianggap remeh. Rizal mengatakan bahwa tes terakhir adalah tes dengan nilai poin tertinggi dari tes lainnya. Jadi apabila mereka berhasil memburu seekor beruang, maka dipastikan mereka berhasil lulus ujian. Namun faktanya seekor monster beruang ternyata sangat kuat untuk mereka bertiga kalahkan. Yurian akhirnya bimbang. Untuk bisa lulus, ia harus memburu seekor monster beruang. Namun ia tidak bisa berburu bersama dua orang ini. Rizal yang begitu putus asa, menyarankan sebuah ide. Ia menyuruh Tien untuk menjadi tumbal. Namun Yurian menolak itu. Karena begitu kesal, Rizal melemparkan darah rusa kepada Yurian dan Tien, yang membuat seekor beruang datang menghampiri mereka. Karena melihat Yurian yang begitu lemah, Tien memberanikan dirinya untuk melawan beruang dan melindungi Yurian. Namun apa daya beruang tersebut terlalu kuat. Tien akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Yurian dapat selamat. Yurian tentu saja tidak akan membiarkan itu. Setelah Tien pingsan dan Rizal pergi kabur, kini tibalah giliran Yurian untuk beraksi. Ia memukul beruang tersebut dalam sekali serang, dan masalah pun selesai. Tak hanya itu, Yurian juga menyiapkan sedikit kejutan sebelum Rizal datang kembali. Sementara itu di tempat lain, Rizal bergabung dengan kelompok lain dan menyerang kelompok para bangsawan, namun sayang, mereka salah pilih lawan. Mereka menyerang kelompok Ella yang merupakan kelompok terkuat. Alhasil mereka semua dikalahkan oleh Ricky yang merupakan seorang anak dari keluarga ksatria pedang. Ricky merupakan kakak dari Tien. Setelah mengikat Rizal, Ricky menanyakan keberadaan Tien. Dengan tertawa, Rizal mengatakan bahwa Tien dan Yurian telah meninggoy dimakan beruang. Ricky langsung bergegas berlari ke tempat Tien dan Yurian. Sesampainya di sana, ia melihat Tien yang terbaring pingsan di tanah. Tak hanya itu, ia juga bertemu dengan Yurian yang sedang memakai topeng. Ricky mengira bahwa Yurian adalah musuh dan merupakan orang yang membuat Tien pingsan. Ricky dan Yurian akhirnya beradu pedang. Yurian berbohong kepada Ricky dan mengatakan bahwa namanya adalah Yuri Senggung. Saking marahnya, Ricky berkata bahwa ia akan menghancurkan helm Yurian. Dengan sangat cepat, pedang Ricky telah mengarah ke leher Yurian. Namun sayang, serangan tersebut masih belum cukup cepat untuk mengenai Yurian. Dalam sekejap, Yurian muncul di belakang Ricky dan membuatnya pingsan. Ujian akhirnya berakhir. Ada 29 murid yang berhasil lulus. Di peringkat pertama ada Tuan Putri Seruti. Peringkat kedua dipegang oleh siswa Ricky. Peringkat ketiga dipegang oleh siswa Jet. Di peringkat 4 dan 5 ada kakak beradik Xia dan Mu. Peringkat 6 ada kakak Yurian. Peringkat 7 ada siswa Chris. Peringkat 8 ada siswa Raizo. Peringkat 9 ada siswa Hina. Dan di peringkat 10 ada siswa Goliath. Tien berhasil lulus dan berada di peringkat 24. Sedangkan Yurian ternyata tak berhasil lulus. Ia begitu pucat melihat hasil pengumuman. Chris menertawainya dengan begitu puas. Yurian hanya bisa menahan amarahnya dari kejauhan. Namun tiba-tiba saja ada sebuah pengumuman dadakan. Yurian dinyatakan lulus secara khusus sebagai murid jurusan sihir. Ini adalah pertama kalinya rakyat jelata diterima secara khusus. Hal itu membuat Chris dan bangsawan lainnya terkejut. Yurian mendapatkan rekomendasi khusus dari Profesor Ji. Profesor Ji melihat bakat Yurian dalam kekuatan sihir. Namun jika Yurian tidak mengembangkan bakatnya, maka ia akan langsung dikeluarkan. Adegan berpindah di esok hari. Yurian dan 10 murid peringkat atas berada di kelas yang sama. Jet datang memperkenalkan dirinya kepada Ella. Ia terlihat tertarik kepada Ella. Yurian mengetahui itu. Setelah kelas berakhir, mereka tak sengaja bertemu dengan siswa kelas 2. Seperti biasa,
Ella dan Yurian mendapatkan perlakuan yang tak pantas. Yurian sangat menantikan momen tersebut. Salah seorang senior mencoba menarik baju Yurian. Namun sayang, ia tak dapat mengangkat Yurian yang begitu berat. Jet kemudian datang untuk menghentikan perundungan tersebut. Namun hal tersebut malah membuat mereka semakin marah. Hingga akhirnya salah satu senior memukul wajah Ella. Jet begitu marah melihat itu. Ia menyuruh Yurian untuk segera membawa Ella ke ruang kesehatan. Namun hal yang mengejutkan adalah senior tersebut tak menyadari Yurian yang terlepas dari genggamannya dengan begitu mudah dan cepat. Yurian terlihat begitu marah. Ia ingin sekali membalas senior tersebut, namun ia tak dapat menunjukkan kemampuannya di depan orang-orang. Jet dan senior tersebut akhirnya beradu kekuatan. Namun tiba-tiba saja, Yurian menyembuhkan Ella dengan menggunakan sihir penyembuh. Dalam sekejap, Ella tersadar kembali. Hal itu membuat semua orang begitu terkejut. Sihir penyembuh yang digunakan Yurian ternyata cukup berbeda. Penyembuh terbaik di dunia setidaknya membutuhkan waktu 5 menit untuk menyembuhkan luka. Namun Yurian malah menyembuhkan Ella dalam sekejap mata. Hal itu malah membuat Yurian terlihat semakin berbakat. Untungnya hal itu tak membuat jantung Yurian meledak. Seorang guru kemudian muncul untuk menghentikan perkelahian tersebut. Ia adalah Hyewon, seorang pahlawan dan orang yang akan menjadi wali kelas mereka. Hyewon dan kepala sekolah sebenarnya menyaksikan perkelahian tersebut dari awal. Namun mereka hanya diam menyaksikan untuk melihat kemampuan Yurian. Perkelahian tersebut pun berlalu. Hyewon mulai memperkenalkan dirinya kepada para murid. Setelah menjelaskan tentang teori sihir, Hyewon melakukan tes sederhana kepada para murid. Dari hasil tes tersebut, terdapat 3 orang murid yang berhasil mendapatkan nilai sempurna. Nilai sempurna pertama berasal dari Shruti. Nilai sempurna kedua berasal dari Raizo. Dan tak disangka nilai sempurna terakhir berasal dari Yurian. Semua orang terkejut mendengar itu. Yurian berhasil mengerjakan soal tersebut tanpa ada masalah. Setelah menikmati makan siang, kelas kembali dilanjutkan, berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini adalah kelas berburu monster. Kelas ini akan berdampak pada nilai mereka. Namun sayang, kelas ini sangat merugikan Yurian dan Ella. Hal itu dikarenakan mereka akan berkelompok dengan senior laknat yang sebelumnya. Nilai mereka akan bergantung pada laporan yang akan diberikan oleh senior tersebut. Jet berharap Yurian dan Ella akan mematuhi senior tersebut, karena ia tak ingin nilainya hancur. Yurian mendapatkan sebuah ide. Ia mengajak para senior untuk bertaruh. Namun tak disangka, senior tersebut malah memilih untuk bertarung pedang. Bila berhasil menang, Yurian dan kawan-kawan akan mendapatkan nilai yang bagus, bukannya merasa terancam. Ekspresi mereka malah begitu senang dengan ide tersebut. Dua senior tersebut seketika mematung. Pertarungan pun dimulai. Senior berbadan besar kesulitan melawan Ella. Ia lalu meminta sihir buff kepada senior Nigel. Namun hal itu segera dicegah oleh Jet dengan menyerang Nigel menggunakan pedang iblisnya. Setelah merasa terpojok, senior berbadan besar akhirnya memutuskan untuk menyerang Yurian yang terlihat lemah. Namun tiba-tiba saja seekor monster muncul dari belakang Yurian. Untungnya Ella berhasil menyelamatkan Yurian. Namun ia mendapatkan luka di bahunya. Jet yang marah langsung menghabisi monster tersebut dengan pedang iblis bentuk keduanya. Senior berbadan besar terkejut melihat Jet yang berhasil mengalahkan monster tersebut dalam sekali serang. Namun tak cukup sampai di situ, ia juga terkejut setelah melihat kemampuan penyembuhan Yurian yang begitu cepat. Setelah melihat semua itu, mereka akhirnya memutuskan untuk memberikan nilai yang bagus kepada Yurian dan kawan-kawan. Sementara itu di tempat lain, Guru Hyewon sedang menikmati minum teh bersama guru dari kelas 2. Walaupun merasakan banyak keanehan dari para bangsawan, namun Guru Hyewon memutuskan untuk diam dan mempercayai kekuatan para murid di kelasnya. Bersamaan dengan itu, senior berbadan besar membawa Jet untuk menemui Leril. Leril adalah pemimpin dari para murid kelas 2. Leril terkenal begitu keji hingga dapat memimpin murid kelas 2. Leril mencoba memanfaatkan Jet. Jet berasal dari keluarga bangsawan yang hampir terjatuh. Dengan memasuki Akademi Sihir, Jet berharap dapat menaikkan kembali status keluarganya. Dengan mengetahui itu, Leril mencoba memanfaatkan Jet dengan mengancam kelulusannya. Ia menyuruh Jet untuk membunuh Ella dan Yurian. Namun pada akhirnya, Jet memilih untuk menolong Ella dan Yurian. Ia melindungi mereka dengan menggunakan pedang iblisnya. Akibatnya Jet harus babak belur di tangan Leril. Jet percaya bahwa Ella dan Yurian kelak akan menjadi penyihir yang hebat. Namun Leril lagi-lagi mencoba mengancam Jet. Ia mengatakan bahwa akan menyakiti adik-adik Jet nantinya. Namun Jet tetap menolak tawaran Leril, apapun yang terjadi Jet berjanji akan melindungi semua orang. Walaupun begitu, Leril tetap begitu kuat untuk Jet hadapi. Leril mempermainkan Jet begitu mudah. Namun karena tekad Jet yang begitu kuat, Leril akhirnya memutuskan untuk membunuh Jet. Secara mengejutkan, Yurian tiba-tiba saja muncul dan menyembuhkan Jet. Leril sudah begitu jengkel, ia tak akan melepaskan mereka begitu saja. Namun sayang, Yurian mengancam Leril dengan menggunakan aura membunuh. Hal itu membuat Leril ketakutan sampai keringat dingin. Ia akhirnya menyuruh para bawahannya untuk membunuh Jet dan Yurian. Jet sadar kalau ia takkan bisa melawan mereka semua. Ia mencari cara untuk segera menyelamatkan Yurian. Tapi tak disangka, Yurian mulai beraksi. Ia membuat Jet pingsan dengan begitu cepat. Orang-orang mengira bahwa Jet pingsan karena ketakutan. Yurian lalu membawa Jet kabur dengan begitu cepat.
Sementara itu di tempat lain, Ricky yang sedang bersama Seruti dan Ella, mengkhawatirkan kondisi Yurian dan Jet yang belum kembali. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi mencari. Bersamaan dengan itu, Leril yang terus berlari mengejar Yurian, akhirnya bertemu dengan Yuri Senggung. Karena sudah begitu jengkel, mereka langsung maju mengeroyok Yuri Senggung. Namun dalam sekejap mata, mereka terlempar kembali ke belakang Yeril. Mereka bukanlah lawan yang sepadan untuk Yurian yang sedang memakai topeng. Kini giliran Yeril, ia langsung menyerang Yuri Senggung menggunakan jurus andalannya. Dengan mudahnya, Yuri Senggung mematahkan senjata Yeril. Leril laku mengambil sebuah pedang panjang. Kekuatan Yeril terletak pada kecepatannya. Sekali serang, seliter darah pun muncrat keluar. Ia terlihat begitu bangga akan kekuatannya yang berhasil melukai Yuri Senggung. Namun ternyata darah tersebut bukan berasal dari luka Yuri Senggung, melainkan dari luka dadanya sendiri. Setelah tanpa sadar ditebas oleh Yuri Senggung, Leril lalu memohon ampun untuk nyawanya. Namun setelah semua masalah yang ia buat, Yuri Senggung tak akan membiarkannya hidup dengan sedikit luka. Sementara itu di tempat lain, Ricky merasakan kekuatan Yuri Senggung dari kejauhan. Ia langsung berlari menuju ke tempat Yuri Senggung. Sesampainya di sana, mereka langsung beradu kekuatan. Ricky menggunakan kekuatan roh angin. Ia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang Yuri Senggung. Namun semua serangan Ricky berhasil ditangkis oleh Yuri Senggung. Pada akhirnya Yuri Senggung membuat Ricky pingsan lagi. Dan cerita akan bersambung di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekedar informasi, cerita selanjutnya akan lebih seru. Jadi jangan kemana-mana dan tunggu video berikutnya. Terima kasih.